Puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita di puncak perayaan Natal kita, yaitu lewat dari pendengaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Atarigan MTH MPDK. Bapak Ibu Saudara terkasih, izinkan firman Tuhan mengalir bagi diri kita. Kita percaya pada saat ini juga kita angkat pujian ini kepada Yesus, kita jadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kepada Yesus, dari pujian kita nanti saya serahkan kepada hambanya untuk bawakan firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Yesus kita. Dang adong be siayon di huta nasonanga. Haleluya. Haleluya. Mahita Sudena, Marede Mahita, Rohamu tu Bentang Kosta, Asatung Tiurhamu, haleluya. Haleluya. Rohamu tu Bentang Kosta, haleluya. Rohamu tu Bentang Kosta, Asatung Tiurhamu. Aina besar di atasmu. Besar di atasmu, dopanot dan di halo momon, halo momon budai, disodangi Yesus. Halo momon, halo momon budai, disodangi Yesus. Beta ita ale dongan, haleluya. Puji Tuhan. Agar ceria kita tetap sempurna, sapa kiri kanan katakan selamat Natal dan sambil salam. Puji Tuhan. Kalau malam hari ini anak-anak kita mengambil tema Here I am as God Messenger. Kami menganggap ini adalah bagian daripada tanggung jawab utama gereja. Kalau gereja itu menjadi evangelist church,
Gereja itu harus membentuk apakah personal evangelism atau memiliki para konselor yang memiliki SDM yang teruji. Kita baca dulu di Yesaya 6 ayat 8, di mana sumber tema itu dikutip dengan kalimat, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada konteks ayat ini dua tokoh utama terbicarakan, yaitu Yesaya dan Raja Uzia. Yesaya hidup di tengah-tengah keunikan hidup, terhantar dari masa kepemimpinan Raja Uzia 16 tahun, diangkat menjadi raja, meneruskan papa terkasihnya. 52 tahun melayani dalam kerajaan yang sangat masyhur. Dan saat start menjadi starting point power yang luar biasa, karena dia sangat memikirkan pekerjaan Tuhan, sangat menumbuhkan sosial. Dia memikirkan bagaimana kanonia, marturia, diakonia terhuni. Bagaimana juga rakyatnya sangat simpati kepadanya dan kemajuannya juga sangat luar biasa. Tetapi berjalan waktu, Raja Uzia terlalu mencampuri urusan yang menjadi urusan imam. Seharusnya bagian imam sekarang hadir otoritasnya untuk mengaturnya. Kemungkinan saja di luar daripada cerita yang tak tertorehkan, karena pada akhirnya semuanya berkata kesombongan terhuni dalam diri Raja Uzia, sehingga matinya pun menjadi mati yang kurang layak, saudara. Memang kesombongan itu menjadi awal dari segala kehancuran selalu. Di samping memang bangunan sebuah kehidupan yang sangat kompleks. Saya katakan kompleks, sebenarnya saya ingin mengatakan sangat sempurna. Karena kalau kita masuk kepada iman yang standar saja, menurut kami, bagaimanalah kemuliaan manusia itu sehingga Tuhan percayakan otoritas sorga tersalur semua lewat setiap lifestyle manusia. Dengan semua telah sempurna diciptakan, dan Allah memberikan kepada manusia itu, saya selalu menyebutkannya manusia istimewa dan manusia khusus itu. Karena hanya memang Adam dan Hawa seperti Adam, dan Hawa dan Adam seperti Hawa. Kita menjadi keturunannya, tetapi dengan sumber yang sangat unik. Karena yang saya baca dari firman Tuhan, satu-satunya manusia yang lahir dari rahim kemuliaan Tuhan, yang langsung besar dewasa,
barangkali langsung punya kumis. Saya katakan lahir dari rahim kemuliaan Tuhan itu cara Tuhan yang diterangkan lewat ilham dituliskan oleh Musa pada kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Saya ingin kita fokus kepada satu rangkaian keterangan yang saya import dari pengaruh ilmu medis. Lahir dari rahim sorga, Adam langsung dewasa. Dan Adam di kesendiriannya Tuhan lihat tidak sempurna. Dan tidak baik kalau Adam itu sendiri saja. Saya lihat konteks pernikahan memang Tuhan izinkan dan kudus mulia di mata Tuhan. Itu lahir dari pola pikir Tuhan sendiri. Dan tidurlah Adam. Sekali lagi, maaf kalau saya mengatakannya, partuslah Adam. Apakah ibu-ibu terima ini? Tidurlah Adam dan partuslah Adam. Jadi ibu-ibu entah setuju atau tidak, mulai malam ini ibu-ibu ini datang dari laki-laki. Bu ido huduk songoni paditarami alana doktor dongaku biso. Jadi kalau ibu-ibu marah, kenapa dibilang laki-laki itu, perempuan itu harus tunduk kepada suami, padahal dari rahim kami kau keluar. Tapi malam ini saudara wanita semua dari laki-laki datang. Hanya Hawa itu lahir memang langsung juga menerima sinamon. Pernikahannya juga unik juga saudaraku. Dan rumahnya diberikan dengan kemuliaan yang tidak terbatas. Ditempatkan di Taman Eden dan Allah berkata, memberikan kedaulatan penuh beranak cucu bertambah banyak. Sehingga kuasa kemuliaan dari pemikiran sorga itu sendirilah yang terhuni sampai hari ini. Dan Allah tidak cabut saudaraku seluruh sisi kemanusiaan itu. Hanya saja ada batas-batas yang tak diterangkan secara detail. Setelah manusia itu keluar dari Taman Eden, apa saja yang tidak menjadi milik manusia lagi. Tapi dalam keadaan manusia berdosa, yang namanya kebenaran atau pemikiran murni manusia yang bisa merekam kemuliaan Tuhan, yang namanya kebenaran tetap berakibat kebenaran. Tetapi pemikiran Allah itu sendiri yang namanya kesalahan akan tetap juga menjadi kesalahan. Dan sayangnya Tuhan tidak pernah setuju dengan kesalahan. Kalaupun manusia banyak kompromi dengan sebuah kesalahan, melulu dan ke arah sanalah kita melihat bagaimana kreatifnya imajinasi anak-anak kami. Saya kurang tahu ini siapa menjadi bayangan sutradaranya, karena ini cerita yang terangkat dari beberapa penampilan-penampilan barangkali yang telah terbukukan. Saudara mensandiwarakannya, mendramakannya malam ini dengan para aktor, pelaku-pelaku, dengan gaya sedihnya, gaya serakahnya, gaya marahnya, apalagi tadi. Tapi yang di luar mungkin tidak bisa menikmati karena terbatasnya juga rangkaian media yang tergunakan. Sebab kalau sudah sempat mati arusnya, maka dia install ulang, start ulang, membutuhkan waktu. Saudara kami di luar jangan berkecil hati. Kalau dengar suara kami, sahutlah puji Tuhan.
Enggak dengar dia. Saudara kami yang di luar, kalau dengar suara kami, puji Tuhan. Begitu. Madurung dua laki-laki. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kalaulah anak-anak kami menangkap cerita drama itu saja, berarti anak-anak kami juga sedang tahu apa yang terjadi di bumi ini. Tampaknya dari zaman ke zaman, ya, alam ini selalu diserang dengan pemikiran-pemikiran yang salah dan teradopsi, tertitipkan kepada generasi dan ke generasi. Di zaman Abraham itu sudah ada yang namanya kejahatan yang tidak lagi mau memikirkan tentang Tuhan. Karena di zaman Abraham itu juga pernikahan itu tidak lagi semata antara laki-laki dan perempuan. Ada pemberkatan nikah laki-laki dan perempuan dan perempuan. Dan mereka adopsi anak dengan catatan sipil resmi juga menjadi anaknya. Ada kesepakatan seperti itu. Di zaman Nuh, di zaman gelap, di mana Injil, di mana firman, di mana nabi tidak ada, di mana imam tidak ada, raja-raja saleh tidak ada zaman kelam di bumi ini. Bagaimana terikatnya tadi saudara kita dengan alkohol, dengan free sex, menyeret dia dan memiliki banyak teman. Kalau kita mau melirik dunia ini dengan jujur, bahwa sangat banyak seperti itu, saudaraku. Maka hemat kami, gereja ini, pelayanan ini, penggembalaan ini akan lebih maju, bertumbuh dan diberkati, sebab Tuhan sangat senang apabila ada keputusan gereja yang menjadi gereja yang menginjil, gereja yang berkata, jemaat yang berkata, pemuda yang berkata, ini aku utuslah aku. Tapi ada dua hal timbal balik yang harus dengan konkret kita analisa, kita survei, kita pelajari detail. Siapa yang mau diutus pun persoalan, karakternya, bangunan hidupnya seperti apa, kemana pergi, lahan apa yang mau dituju, juga persoalan pendekatannya. Yesaya sangat sadar hidup di tengah-tengah rakyat pemimpin yang sombong. Dengan jujur dia katakan, aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, gampang mengumpat, gampang memfitnah, gampang memaki, dan gampang mempersalahkan orang lain, sekaligus juga menomorduakan Tuhan. Anak-anak kami jangan berangkat begitu saja terutus. Kau harus sadar bagaimana seorang Musa juga sadar dengan dirinya. Sadar dengan tes satu. Sadar penuh dengan keadaannya. Karena sewaktu dia disapa oleh Tuhan di penggembalaan, di padang rumput itu,
Maka datang cahaya, datang kemuliaan Tuhan, dan ada dialog dengan Tuhan, dan Tuhan mau mengutusnya pergi. Maka Musa sendiri juga berkata, apakah seperti aku ini pergi? Saya tahu ada kelemahan yang Musa sadari. Karena kalau dia pergi ke Mesir beberapa tahun yang silam, dia di negara itu DPO, daftar pencarian orang karena melakukan kejahatan. Dia harus diklarifikasi dulu ini, apakah buku bertinta merah di sana bisa diputihkan. Maka dalam kelanjutan dialog, beberapa waktu kemudian Musa berkata bahwa dia siap berangkat, karena dia tahu hari ini seluruh kelemahannya tak terulangi lagi dan berhenti. Atau malam ini saudara sadar dengan segala kekuranganmu, kelemahanmu, untuk mau diutus oleh Tuhan atau untuk bisa diutus oleh Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa saudara masih tergantung kepada alkohol, tergantung kepada sigaret, rokok, pergaulan bebas, atau menyentuh yang tak perlu disentuh, saya kalau menghitung angka-angka kejahatan pemuda di negara kita, dalam tanda kutip juga warga Kristen, pemuda Kristen. Ketika saya mengikuti satu seminar, maka saya terpelongok melihatnya. Bagaimana gadis-gadis Kristen dengan pemuda-pemuda Kristen, mereka itu tidak bertanggung jawab dalam mempertahankan kesuciannya, melakukan apa yang tak berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan dengan sembarangan mau mengutus saudara berjalan kehidupan duniawi, juga berjalan kehidupan rohani? Allah tidak mau rumahnya dikotori oleh orang yang terutus seperti itu. Tetapi Allah tidak mau memaksa saudara, karena satu bangunan hidup yang telah ditawarkan oleh Allah sejak semula. Ada manusia diberikan hak free will, memilih berkehendak ya atau tidak, makan atau tolak, melangkah atau berhenti, itu hakmu. Tapi kalau berhubungan dengan kata ini aku utuslah aku, lihat Tuhan kudus, belajarlah hidup kudus. Ada amin? Itulah yang dikatakan oleh Yesaya, tak layak aku Tuhan. Malaikat serafim yang memiliki 6 kepak sayap, diceritakan oleh para analogi tafsir, 2 sayapnya menutupi wajahnya yang selalu melambangkan kerendahan hatinya. 2 sayapnya menutup tubuh dan kakinya, itu sebagai lambang santunnya. Dan 2 sayap lagi untuk terbang, itu lambang bahwasanya dia siap juga terbang pergi kemana-mana. Setelah malaikat serafim itu menyentuhkan bara api, secara sisi manusia, kemanusiaan kita sering menolak yang namanya proses pengudusan Tuhan. Karena seleramu, karena perasaanmu, karena juga hak mutlak yang ada padamu, terima atau tolak. Sekali lagi, kalau mau diutus oleh Tuhan, lihat kekudusan Tuhan, belajar hidup kudus.
Saya tidak usah terangkan bagaimana hidup kudus itu, saudara. Secara detail, karena dari awal-awal Allah sudah membuat bangunan ibadah, bangunan untuk berkomunikasi dengan Dia, haruslah kudus, karena nyanyian malaikat serafim itu adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi kalau pembawa acara WL mengajak umat bernyanyi, Holy, Holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Oh, saya langsung menangis mencucurkan air mata. Terkenang bagaimana di umur 25 tahun, mulai dari SMP, saya bersahabat dengan dunia ini, saudaraku. Untunglah tetesan darah Yesus masuk ke dalam diriku, mengeluarkan tetesan darah yang najis. Di dalamnya ada najis alkohol, di dalamnya ada kenajisan nafsu, di dalamnya ada kenajisan judi, keangkuhan, kesombongan, keserakahan, keamarahan. Sehingga pada waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus, pada hari ketiga baptisan Roh Kudus, tahun 1987 di Surabaya, Pendeta DJ Raja Guguk almarhum tumpang tangan, dan saya dengar sakramennya itu, pergilah beritakan Injil Tuhan. Setelah kebaktian 10 malam itu, beredar edaran Siakpi, Seminari Alkitab Gereja Pentakosta Indonesia Angkatan Ketiga, dibuka di Pematang Siantar. Maka saya diumumkan, dibacakan surat itu. Maka Bapak Pendeta umumkan, siapa yang mau Siakpi ke Pematang Siantar? Maka saya tunjuk tangan, saya mau Siakpi, Bapak. Sejak itulah, waktu itu belum ada, saudaraku, WA, SMS. Aku tulis sepotong surat kepada beberapa orang. Tak bisa ku teruskan cintaku kepadamu. Ke tempat di mana aku ngamen, di night club, saya katakan goodbye. Kalau di sana aku selalu nyanyi, saudaraku, dengan petik gitar, sepatu putih, celana putih, dan kemeja ketat di dalam putih, dan jeans, jaket putih, dan bernyanyi. Mulanya biasa saja. Saya bakar semuanya kaset-kaset seperti itu. Dan aku katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Anak-anak kami ucapkan itu, here I am, as God messenger. 1, 2, 3. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mengatakan tadi, kalau gereja ini menjadi evangelis church, gereja ini juga harus evangelism. Personal evangelism dilakukan oleh Yesus dan mengutus murid-murid juga. Tapi mass evangelism juga dilakukan oleh Yesus. Berkelompok-kelompok penginjilan. Tapi 3,5 tahun mereka memasuki pengajaran. Bagaimana mengajar, bagaimana menafsir. Dari semester 1 sampai dengan semester 8 mereka selesaikan semuanya. Mereka PKL.
sampai di kitab Yohanes pasal 17. Yesus mengwisuda mereka semuanya dan berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, tidak ada lagi kurikulum, tidak lagi mata kuliah yang kau berikan kepadaku sebagai segala sumber pengetahuan yang tak kuberitakan kepada mereka. Tidak ada lagi rahasia yang aku sembunyikan, semuanya telah kuberitakan kepada mereka. Maka kerinduanku adalah sebagaimana engkau mengutus aku, utuslah mereka. Yesus lapor ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari Pentakosta mencurahkan Roh Kudus. Itu maka Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi akan datang dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Born again, lahir dari air, lahir dari roh, bertumbuh di dalam roh, berbuah-buah roh, dikaruniai roh. Terlalu cepat kalau saya mengatakannya dengan kalimat sesingkat itu. Tapi kalau saudara hanya bertumbuh dalam roh, tak memiliki karunia roh, janganlah berangkat. Engkau akan putus di tengah jalan. Sebab dunia ini pintar dengan segala kepintarannya. Dunia ini juga memiliki hikmat yang akan melawan seluruh hikmat. Tapi kalau engkau memiliki karunia hikmat, dunia ini akan tunduk kepada hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dunia ini memiliki profesor, doktor. Bahkan banyak saudaraku ahli-ahli teologi menjadi ateis. Mereka tidak berhasil menjadi bagian pengikut Kristus secara setia. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, mereka akan boleh ditaklukkan kalau yang berangkat mengatakannya memiliki karunia hikmat. Setiap datang penyakit, dokter di dunia ini berkata tidak ada obat. Tapi kalau dokter, siapa saja yang memiliki karunia kesembuhan, penyakitnya belum ada, obatnya sudah ada. Ada amin? Kasusnya belum ada, solusinya sudah ada kalau ada karunia hikmat. Penyakitnya belum datang, kesembuhannya sudah ada. Itu kalau memiliki karunia kesembuhan. Goncangan, dentuman, mara bahaya belum datang. Tapi sudah ada datang saudaraku solusinya. Karena ada karunia mengadakan mukjizat. Itu makanya Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan pegang ular tidak apa-apa, minum racun tidak apa-apa, saudara. Itu maka mereka, saudaraku, rasul itu jalan. Bayangan mereka menyembuhkan orang sakit. Maka tinggal sapu tangan daripada rasul itu, saudara. Dioleskan kepada bisul itu ini, bisulnya sembuh. Tapi kalau tinggal sapu tangan Johan Sinaga, dioleskan kepada bisulnya, apakah sembuh? Infeksi. Saudaraku, kekasih di dalam nama Tuhan, harus ada kuasa. Gereja harus memiliki yang diutus selain kudus. Mereka harus memiliki kuasa. Dan selain itu, saudaraku, mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang terbekali dengan seluruh strategi-strategi. Engkau akan datang ke dunia ini berhadapan dengan status kasus ekonomi, status kasus politik, status kasus budaya, status kasus internet gadget.
semuanya. Tapi kalau orang yang datang tidak tahu tentang internet gadget, mau menasehati orang yang tergantung kepada internet gadget yang tak terbatas, orang yang tidak tahu kesehatan, tetapi menasehati orang yang cenderung narkoba, cenderung menggunakan obat-obat terlarang, tapi tidak tahu, tidak ada SDM. Hal-hal akibat dampak negatif, tak tahu tentang hukum, menasehati pencuri. Saudaraku, gereja harus sudah waktunya juga dihuni oleh tim baik personal, baik kelompok personal evangelism atau march evangelism yang SDM-nya teruji, selain kerohaniannya juga pastilah teruji. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Aku tidak ragukan, karena di gereja ini sudah ada 2 menang 30 hambu doktor. 2 doktor. Haleluya Pak Doktor. Haleluya naing doktor. Haleluya. On hula-hulaku doktor mah haleluya. Jalang joau. Uwereng gayam ngagaya doktor. Kalau begini, mohon maaf, hula-hulakan, berdiri dulu sebentar. Aku yakin kalau dia menginjil, SDM-nya doktor kepada Naposo, pastilah, wow, luar biasa pasti. Melihatnya saja sudah simpati. Enggak ragu-ragu dia duduk ke depan, saudaraku. Karena ini Natal pemuda, saudara. Tapi kalau Natal lansia mungkin dia tidak mau ke depan. Kekasih dalam nama Tuhan, kasus saat ini complicated. Kasus di dunia ini, kalau aku terangkan sedikit, beberapa notulen pertemuan G20, setara pemimpin negara dan menteri-menteri keuangan, 2023 tahun yang sangat mengancam. Maka banyak orang ketakutan, ada tadi khawatir. Ya, mungkin untuk kepentingan semuanya dihalalkan. Ada menjual dirinya, saudaraku, demi kehidupan. Banyak tantangan-tantangan kita. Kalau gereja mau melirik itu adalah proyek sorga yang prioritas. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau untuk diberkati di bumi, saya lihat itu bagian yang memang kita tinggal mencarinya. Kami selalu mengatakannya. Saya kurang tahu apakah sudah kami mengkhotbahkan bagaimana itu mencari, mendapat, mengetuk pintu dibukakan, dan meminta diberi. Kan itu konsep dunia ini. Konsep hidup di dunia Tuhan tawarkan hanya itu. Masalah status saja, masalah cara saja, masalah hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mau membicarakan tentang keselamatan orang lain, lihatlah. Meninggalkan saudara 1, mendapatkan saudara 100 kali lipat. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, mendapat hal yang berlipat ganda. Terkadang kita lupa itu. Lakukan pekerjaan penginjilan. Anak cucumu, bukan hanya engkau, anak cucumu juga akan diberkati. Itu jaminan daripada Tuhan. Untuk itu, kalau anak-anak kita ambil nats ini, aku utuslah aku. Mari Bapak Ibu, temanku, hamba Tuhan, kita buat menjadi bagian program di gereja kita. Penginjilan itu kita sentuh. Jadilah Gereja Pentakosta Indonesia, kaulah muda memikirkan penginjilan, menjadi evangelis church, membentuk Mars Evangelism dan personal evangelism dengan SDM yang teruji oleh para konselor-konselor, sehingga ketika konseling berhadapan dengan kasus-kasus kehidupan, karena kita disertai oleh Tuhan berangkat dalam nama Yesus. Sebab firman Allah berkata, apa yang kamu ikat di bumi
akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Katakanlah, dalam nama Yesus sembuh, mereka itu sembuh. Dalam nama Yesus lepas, mereka itu lepas. Itulah otoritas diberikan Tuhan. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau inginkan. Ketika engkau pikirkan penginjilan, sorga sorak-sorai, dan Tuhan juga sedang konsep kepadamu apresiasi demi apresiasi, Nobel demi Nobel, hadiah demi hadiah, berkat demi berkat. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus dengan berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup senang aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kita ulangi pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Pendeta adalah kesempatan. J. Pasaribu pimpin kita di dalam doa hari ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari ulurkan tanganmu Tuhan. Haleluya. Hidupku selagi aku masih kuat.